Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Prediksi tentang kemunculan atau lahirnya Satrio Piningit demi mengembalikan kemakmuran di bumi Nusantara ini mungkin akhir-akhir ini sudah mulai membuahkan hasil. Banyak anak-anak muda yang mulai tersadar, mulai kembali menghargai budaya-budayanya, mulai kembali mengkaji ajaran-ajaran leluhurnya, dan mulai kembali menggali sejarah-sejarah tentang leluhurnya. Itu adalah salah satu wujud kemunculan para Satrio Piningit. Mungkin pemahaman ini akan beda dengan teman-teman spiritual yang lainnya yang berharap akan munculnya satu sosok yang bisa mengembalikan kemakmuran di bumi Nusantara ini. Dari diri saya pribadi, untuk makmur Nusantara ini tidak bisa berpaku dengan satu sosok ataupun menumpukan beban kepada seseorang. Harus sama-sama, harus saling gotong royong, bersatu dengan kesadaran diri yang tinggi, rasa cinta dengan Ibu Pertiwi, memperjuangkan kembali apa yang ada di bumi Nusantara ini. Mungkin selama ini kita lalai dengan apa yang ada di bumi Pertiwi kita ini sendiri, sehingga kita lebih mengunggulkan negeri-negeri lain, lebih memuji negeri-negeri lain, dan beranggapan bahwa Nusantara ini bukanlah apa-apa. Sedangkan Nusantara ini kaya akan sumber daya alamnya, kaya dengan budayanya, kaya dengan ajarannya, yang sebenarnya kalau kita kaji tidak kalah dengan negeri-negeri yang lainnya. Nah, kesadaran kembali ke jati diri inilah awal bangkitnya sosok Satrio Piningit. Kalau ratu itu satu, tapi kalau Satrio Piningit, saya yakin itu akan muncul di berbagai daerah di Nusantara. Mereka yang mau kembali ke kesadaran, mau kembali ke jati dirinya sebagai anak cucu di bumi Nusantara ini, dan mau kembali menggali ajaran-ajaran leluhurnya. Merekalah Satrio Piningit yang sebenarnya. Kalau kita berharap satu orang datang muncul dengan tanda-tanda inilah, kemunculan dari sinilah, itu seakan-akan kemakmuran itu tidak akan pernah kita capai. Karena kita hanya berharap satu orang. Bukankah kemakmuran di Nusantara ini adalah kewajiban semua orang, tanggung jawab semua anak cucu, bukan hanya satu orang. Kalaupun satu orang itu manusia pilihan, semua manusia itu pilihan. Pilihan dari alam semesta, pilihan dari Tuhan untuk lahir dan hidup di alam semesta ini. Semua pilihan. Tidak ada bedanya. Semua punya kelebihan. Masing-masing orang beda kelebihannya. Tetapi di saat semua orang sadar dan mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwinya, maka dia akan menjelma menjadi Satrio Piningit.
seorang ksatria yang sudah terbebas dari pingitan atau belenggu yang selama ini membelenggu dirinya, sehingga tidak bisa benar-benar merdeka, yang masih terbelenggu oleh berbagai macam aturan. Yang aturan itu sesungguhnya mengikat. Nah, anak-anak muda yang mau menyadari, mau berjuang kembali, itulah Satrio Piningit yang sebenarnya. Jangan harap akan datang satu orang untuk memakmurkan Nusantara. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah datang. Tetapi di saat semua anak cucu Nusantara bersama-sama, bersatu, saya yakin itu akan muncul. Cuman dalam dunia spiritual memang diyakini akan datang satu orang dengan tanda ini. Nanti dialah yang memegang kunci kemakmuran Nusantara. Dialah yang akan menjadi Ratu Adil, bla 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 bla, yang dari dulu sampai sekarang ceritanya beredar di masyarakat tapi tidak ada kejelasannya, tidak ada kemunculannya. Yang ada hanya isu sana sini yang akhirnya tidak merubah apa-apa, yang tidak memberi perubahan apa-apa juga. Ya hanya sekedar perbincangan saja, hanya sekedar isu saja. Nah, kalau memang ingin Satrio Piningit benar-benar bangkit, yuk kembalilah kesadaran dirimu. Jadilah anak cucu di bumi Nusantara ini yang sebenarnya. Bangkitkan kembali ajaran-ajaran leluhurmu. Cintai kembali adat budayamu. Pertahankan apa yang ada di negeri dan ibu pertiwimu. Disitulah sampan akan memulai kemakmuran. Karena sebuah kemakmuran harus dimulai dari diri masing-masing. Kita tidak bisa berharap satu orang. Ratu Adil pun belum saatnya datang. Karena apa? Kebanyakan ratu itu masih mengikuti yang mengatur. Ada yang menjadikan. Ratu Adil adalah ratu yang bisa mewujudkan segala keinginan rakyatnya. Bukan berarti merata, karena keinginannya masing-masing. Nah, semoga ini bisa memberi wawasan. Tapi sekarang memang sudah muncul di seluruh berbagai penjuru Nusantara ini, sudah mulai sadar anak-anak cucu Nusantara dan kembali memunculkan budaya, adat, tradisi di Nusantara ini. Salam cerdas, salam rahayu.